أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله تعالى بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani hafizakumullahu jami'an. Di malam hari ini kita akan membahas sebuah sejarah yang diceritakan oleh Al-Quran di dalam banyak ayat tentang suatu kaum yang sangat zalim, padahal nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka sangatlah banyak. Begitu besarnya nikmat Allah sampai-sampai Allah pernah menjadikan mereka ini sebagai umat terbaik di muka bumi ini. Allah berfirman, وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. Sungguh kami telah berikan kepada Bani Israel kitab sebagai petunjuk bagi mereka. Kemudian kami jadikan di tengah-tengah mereka hukum, yaitu dari kalangan mereka yang menghukumi manusia, yang menjadi hakim pemutus di tengah-tengah manusia. Ada di antara mereka nabi, ada di antara mereka raja, dan ada di antara mereka yang merangkap nabi juga sekaligus raja yang menjadi hakim di tengah-tengah manusia. Contoh yang dia sebagai nabi saja, seperti misalnya yang kita akan sebutkan pada satu urutan penyebutan dalam Al-Quran, yaitu Nabi Samuel atau yang kita kenal dengan Samuel. Nabi Samuel disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah. Nanti kita akan sebutkan kisahnya. Dia sebagai nabi, akan tetapi dia bukan sebagai raja yang memutus, yang menjadi komando, baik itu di dalam perang ataupun perkara-perkara yang lain. Dan Samuel ini diminta oleh Bani Israel untuk mengangkat di tengah-tengah mereka seorang raja, yang mana raja ini yang akan menjadi komandan mereka di dalam berperang melawan musuh-musuh Bani Israel. Sebagaimana yang Allah ceritakan, alam tara ilal mala'i min Bani Israel min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahum mub'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Tidakkah kalian perhatikan sekelompok dari kalangan Bani Israel yang hidup setelah zamannya Musa alaihissalam, yang mana mereka berkata kepada nabi mereka, di sini tidak disebutkan namanya, akan tetapi Al-Hafidh Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah menyebutkan secara, dan juga di dalam tafsir tentang surat ini dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, beliau menyebutkan nukilan-nukilan dari para sahabat bahwasanya yang dimaksud adalah Nabi Samuel. Dari dalam bahasa Arab Sami Allah, karena il di dalam bahasa Ibrani artinya Allah. Seperti misalnya Jibrail, Mikail, dan seterusnya. Il ujungnya di sini seperti Abdullah, Amatullah, di ujungnya ada idhafah, penyandaran kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya hamba Allah.
Adapun Samuel artinya adalah seorang yang merupakan buah dari doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah mendengar doa dari ibu Samuel. Karena ada kisahnya, mudah-mudahan kita bisa singgung sebentar. Samuel ini dikarenakan permintaan dari Bani Israel, beliau pun mendapatkan wahyu dari Allah untuk mengangkat Talut sebagai raja. Dan kita akan bahas Samuel ini, dia dari keturunan Yahuda, salah satu anak dari Yakub yang berjumlah 12 laki-laki, 1 orang perempuan. Karena malam ini insyaallah ta'ala kita akan coba turunkan nasab keturunan Bani Israel dan apa perbedaan antara Bani Israel dengan Yahudi, sehingga kita bisa membedakan dan tepat di dalam menghukumi. Kita tidak membabi buta di dalam menghukumi. Karena Israeli, seorang yang menisbatkan diri kepada Israeli, di antara mereka ada nabi, ada raja, ada orang yang saleh, ada yang kafir, ada penyembah berhala, ada yang membunuh para nabi. Maka kita tidak boleh menghukumi secara umum kalau dia sudah menisbatkan diri kepada Israel, maka dia itu buruk. Tidak. Karena kita akan bahas insyaallah ta'ala siapa sebenarnya Israel. Karena Bani Israel sebagaimana Bani Adam. Wahai anak-anak Adam, Bani Israel, anak-anak Israel. Kita akan bahas insyaallah ta'ala. Maka di antara mereka, begitu Allah muliakan derajatnya, ada yang sebagai nabi, ada yang sebagai raja seperti Talut tadi dan dia bukan nabi, ada yang sebagai nabi juga merangkap sebagai raja, khalifah. Contohnya seperti Daud alaihi salam. Allah berfirman, wa qatala Dawudu Jalut wa atahu Allahul mulka wal hikmah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan Daud pun membunuh Jalut, salah satu komandan perang lawan dari Talut tadi. Ini ada kisahnya insyaallah ta'ala. Yang ingin kita sampai pada poin pertama ini, bahwasanya anugerah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Bani Israel pada masanya mengalahkan seluruh umat yang ada di muka bumi ini. Dan disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya umat manusia ada 70 umat. Kata beliau, antum tufuna sab'ina ummah, antum khairuha. Kalian adalah umat, yaitu umat Islam, sebagai pelengkap dari 70 umat. Kalianlah yang terbaik dan kalianlah yang termulia. Bani Israel adalah umat yang begitu banyak keutamaannya. Di antara keutamaan yang banyak ini adalah setiap kali meninggal satu nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala gantikan setelahnya nabi yang lain. Sehingga risalah, jadi di antara perbedaan nabi dan rasul, kalau nabi diutus untuk memperbaharui syariat rasul sebelumnya. Adapun rasul diutus kepada suatu kaum yang mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan rasul tersebut diturunkan kepadanya kitab. Iya, sebagaimana firman Allah di akhir surat Al-Hadid, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan. Sungguh kami telah utus rasul-rasul kami dengan bukti, dengan mukjizat, dan kami berikan kepada mereka kitab. Maka kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, setiap rasul yang Allah utus, maka Allah telah turunkan kepadanya kitab. Hanya saja terkadang kitab ini disebutkan kepada kita dan terkadang tidak disebutkan kepada kita. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kitab kepada Daud alaihi salam.
yaitu kitab Zabur, kepada Musa Taurah, kepada Isa Injil, dan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Tapi Allah sebutkan tentang Yahya ibni Zakaria, ya Yahya khudhil kitab biquwwah, wahai Yahya peganglah kitabmu dengan kuat. Apa nama kitab Yahya ibni Zakaria alaihi wassalam? Iya, tidak disebutkan apakah itu kelanjutan dari Taurah yang diturunkan kepada Musa, karena Zakaria dan Yahya hidup setelah Musa alaihi salam. Baik, ini diantara keutamaan Bani Israel. Sehingga suatu ketika Nabi Musa alaihi salam ketika melihat Bani Israel ini begitu durhaka kepada nabinya, dan begitu membangkang, dan begitu jahil, bahkan saking jahilnya disebutkan di dalam Sahih Bukhari, mereka ini pernah menuduh Nabi Musa bahwasanya Nabi Musa ini kulitnya jelek. Padahal tidaklah Allah mengutus seorang Rasul melainkan pada rupa yang paling indah. Mereka pernah menuduh Nabi Musa, padahal Nabi Musa alaihi salam yang telah menyelamatkan mereka. Nabi Musa alaihi salam orang yang sangat kuat, bahkan sekali pukul orang yang dipukul langsung mati, padahal nggak sengaja untuk membuat orang tersebut mati, tapi karena kerasnya dan hebatnya Musa, mati orang tersebut. Namun manusia yang paling hebat ini pun tidak luput dari kejahilan Bani Israel. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, mereka pernah menuduh Nabi Musa bahwasanya Nabi Musa ini kulitnya belang-belang. Hingga akhirnya suatu ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan kepada mereka bahwasanya Allah mengutus Musa dalam rupa yang paling indah. Suatu ketika Nabi Musa mandi di sungai, tiba-tiba batu dengan izin Allah mencuri baju Nabi Musa alaihi salam. Batu tersebut berlari dan sengaja melewati Bani Israel. Dan Nabi Musa alaihi salam pun mengejar batu tersebut tanpa pakaian. Tujuannya apa? Agar mereka Bani Israel melihat seperti apa rupa Musa yang begitu sempurna dibanding manusia yang lain. Hingga akhirnya Allah berfirman mengingatkan kaum muslimin umat Islam untuk tidak bersikap seperti Bani Israel. Allah berfirman di akhir suratul Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menjadi seperti Bani Israel, orang-orang yang menyakiti Musa alaihi salam dengan membuat tuduhan-tuduhan palsu, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun mensucikan, membersihkan nama nabinya, kehormatan nabinya dari Bani Israel. Baik, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Musa alaihi salam yang melihat kedurhakaan orang-orang ini, ingin mengingatkan mereka untuk kembali istiqamah dengan nikmat Allah. Allah berfirman di surat Al-Maidah menceritakan tentang Musa, wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Wahai kaumku, wahai Bani Israel, ingatlah anugerah yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Apa itu? Nabi Musa merincinya, Allah jadikan pada kalian banyak nabi, kemudian Allah jadikan di tengah-tengah kalian raja-raja dari kalangan Bani Israel, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian apa yang tidak diberikan untuk selain kalian. Tapi Bani Israel tetap demikian. Bahkan mereka menjadi pembunuh para nabi. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Imran, Allah berfirman, innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah, membunuh nabi-nabi Allah
dan membunuh siapa saja yang menyuruh kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar, berikan kabar gembira kepada mereka akan azab yang pedih. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya sampai kepada Abu Ubaidah Amir bin al-Jarrah radhiyallahu an, bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qatala Banu Israil fi sa'atin, dalam satu hari Bani Israel terkadang membunuh 43 nabiyan, 43 orang nabi Bani Israel. Nasallahu salam wal afiyah. Maka begitu jahatnya ini satu kaum ini. Nabi, orang yang Allah pilih, orang yang Allah berikan wahyu, yang Jibril datang kepadanya, tapi dibunuh oleh mereka. Bukan sekedar didustakan. Maka kita perlu melihat seperti apa sebenarnya mereka ini. Karena kalau seandainya Nabi saja yang Allah subhanahu wa ta'ala kirimkan untuk mereka dibunuh oleh mereka, lalu bagaimana dengan selain Nabi? Padahal Nabi yang diutus kepada mereka adalah dari keturunan mereka sendiri. Kita akan bahas insyaallah ta'ala perjalanan nasab Bani Israel, tentunya dari Adam alaihissalam, kemudian kepada Nabi Nuh, kemudian kepada anaknya yang 3, dan kita fokus pada Sam bin Nuh. Sam bin Nuh ini diantara keturunannya adalah Ibrahim alaihissalam, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat As-Saffat, wa inna min syi'atihi la Ibrahim, dan diantara keturunan Nuh alaihissalam adalah Ibrahim ibni Azar yang namanya adalah Tarih, yang Allah sebutkan di dalam surat Al-An'am, wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar. Ibrahim alaihissalam pertama kali menikah adalah dengan Sarah alaihissalam. Namun Sarah ini tidak kunjung memberikan anak kepada Ibrahim. Singkat ceritanya, ada kisah antara Ibrahim dengan Namrud, ada kisah antara Ibrahim dengan Raja Mesir ketika itu, yang ketika ia diusir oleh ayahnya dan kaumnya, setelah dibakar tapi tidak berhasil dibakar, beliau diusir, qala inni muhajirun ila rabbi. Beliau pun berhijrah dari Irak menuju Syam, melewati Mesir. Dan di Mesir dia bertemu dengan seorang raja yang menginginkan keburukan dengan istrinya Sarah, hingga terjadi apa yang terjadi. Kita ringkas ceritanya. Sang raja ini memberikan hadiah kepada Sarah, yaitu seorang yang menjadi pembantu Sarah yang bernama Hajar. Singkat cerita, Ibrahim alaihissalam yang sudah mencapai usia 80 tahun belum dikaruniai anak. Dan ketika itu istrinya sudah mencapai usia 60-an ke atas. Dan istrinya mandul. Qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li syaikha. Sampai dia mengatakan, apakah mungkin aku masih bisa melahirkan, masih bisa mengandung anak, sementara aku sudah tua renta, sudah menopause. Ketika diberi kabar gembira oleh 3 malaikat yang datang kepada Ibrahim yang ingin membinasakan kaumnya Nabi Lut, yaitu Jibril, Mikail, dan Israfil, diberi kabar gembira tentang akan lahirnya Ishak. Maka kita kembali, setelah Sarah menyadari bahwasanya dia tidak bisa memberikan anak kepada Ibrahim, dia pun memberikan hadiah kepada Ibrahim Hajar yang tadinya dihadiahkan oleh Raja Mesir ketika itu. Maka Ibrahim pun mendapatkan anak dari Hajar ini. Dan ini anak pertama Ibrahim yang diberi nama Ismail. Ingat, orang-orang Yahud, mereka meyakini bahwasannya Ishak adalah anak pertama Ibrahim. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan siapakah yang hendak disembelih oleh Ibrahim. Karena ini keutamaannya paling besar, lebih besar dari yang tidak disembelih. Bahkan mereka menyebutkan di sekitar, di tanah Al-Masjidul Aqsa, ada namanya Mazbahu Ishak,
menurut mereka tempat ketika Ibrahim hendak menyembelih Ishak. Akan tetapi siyaqul Quran, kata Ibnu Katsir, dengan keras Ibnu Katsir membantah orang-orang yang mengatakan bahwasanya yang disembelih itu adalah Ishak. Ada sebagian ahli sejarah mengatakan yang disembelih itu Ishak. Kata beliau, orang ini mengambilnya dari kitab ahlil kitab. Orang ini mengambil dari sejarah nukilan ahlil kitab, bukan dari ahlil Islam. Karena Al-Quran dengan tegas menyebutkan fabasyarnahu bighulamin halim. Kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim berupa anak yang penyabar. Yaitu siapa? Kita tidak sebutkan. Kemudian disebutkan anak yang penyabar ini diwahyukan kepada Ibrahim. Ia melihat di dalam mimpinya bahwasanya ia menyembelih anak tersebut. Padahal sudah 80 tahun ia menunggu anak tersebut. Bahkan ketika lahir anak ini, Ibrahim telah berusia 86 tahun. Ketika itu Ibrahim pun bertanya kepada anaknya, bagaimana menurutmu? Aku bermimpi seperti ini. Ia mengetahui bahwasanya mimpi Nabi pasti wahyu. Mimpi Nabi pasti wahyu. Maka kata anaknya, ya abati, if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukan apa yang kau diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Aku akan termasuk orang-orang yang sabar. Ketika Ibrahim hendak menyembelih anak tersebut, lalu Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan kibas. Dan itulah sunnah setiap tanggal 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah kita menyelenggarakan kurban mengikuti sunnah Ibrahim alaihissalam. Dan kemudian Allah sebutkan cerita Ibrahim pada lanjutan ayatnya di dalam surat As-Saffat. Setelah itu kata Allah, fabasyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas salihin. Kemudian setelah anak tadi yang tidak jadi disembelih, kami pun berikan kabar gembira kepada Ibrahim 14 tahun setelahnya seorang anak yang bernama Ishaq. Berarti yang disembelih, yang hendak disembelih tadi siapa? Bukan Ishaq, yaitu Ismail alaihissalam. Dipahami ini? Jadi ada syubhat dari ahlul kitab bahwasanya yang disembelih adalah Ishak. Dan sebagian ahli sejarah yang menisbatkan diri kepada Islam mengatakan itu adalah Ishak. Tapi dengan keras Ibnu Katsir di dalam tafsirnya dan di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, kitab yang kita jadikan kurikulum di sini, tapi entah kapan kita membahasnya lagi insyaallah taala. Salah orang yang mengatakan bahwasanya itu adalah Ishak. Yang benar adalah Ismail alaihissalam, ayah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Nabi kita, ana ibnu dhabihatain. Aku adalah anak dari dua orang yang hampir disembelih. Siapa itu? Yang pertama adalah Ismail. Yang kedua adalah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib hampir disembelih oleh ayahnya Hashim. Karena kita tahu nama Nabi kita adalah Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib ibn Hashim. Hashim ini dia pernah bernazar kalau dia mendapatkan anak lagi berupa laki-laki maka dia akan menyembelihnya. Dan ternyata yang lahir adalah Abdul Muttalib. Maka ketika itu dia hendak sembelih, lalu orang-orang Quraisy melarangnya, jangan. Dan gantilah ia dengan onta. Sekian jumlah onta. Maka dia pun memberikan diat ini. Dan di antara syariat jahiliyah yang disepakati oleh Islam adalah diat bagi orang yang terbunuh tanpa sengaja. Ini adalah syariatnya Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab ila akhirih ibni Ismail ibni Ibrahim alaihi wassalam. Baik, kita lanjut. Kita akan fokus kepada Bani Israel. Kita akan tinggalkan cerita tentang Ismail. Kita akan berpindah kepada anak dari Ibrahim yang kedua, yang diberikan kepada Ibrahim setelah usianya genap 100 tahun. Kalau tadi
Ismail lahir pada usia 86 tahun. Kemudian Ishak lahir pada usia 100 tahun. Berapa perbedaan antara Ismail dengan Ishak? 14 tahun. Ketika lahir, Ishak ini diberikan berkah yang tidak diberikan kepada anak-anak Ibrahim yang lain. Dari sisi akan lahir dari keturunan Ishak ini banyak nabi. Karena Ibrahim selain menikahi Sarah, kemudian Hajar, ada yang wanita yang lain. Ada Qanturah yang memiliki 6 anak, dan ada Hajun yang juga memiliki 6 anak. Tapi kita tidak akan bahas karena kita akan fokus pada keturunan Ishak. Ishak ini menikahi seorang wanita yang bernama Rifqah bintu Sabwail. Dalam bahasa Ibraninya Bitwil, Rifqah bintu Bitwil, yang merupakan saudari dari Laban bin Bitwil. Nanti ada hubungannya insya Allah. Ishak ini menikahi Rifqah. Kemudian setelah berlalu dari masa pernikahannya, ternyata Rifqah ini juga mandul, belum dikaruniai anak, hingga akhirnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar-benar ketulusan yang paling tulus, benar-benar tunduk kepada Allah untuk menganugerahkan anak dari Yakub, dari Ishak alaihissalam, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Rifqah dan ia pun hamil. Ternyata ia melahirkan anak yang kembar, sekaligus 2. Anak tersebut yang pertama lahir bernama Ais, yang ini nanti bertemu dengan Yafith bin Nuh yang akan menjadi cikal bakal bangsa Eropa yang berambut pirang. Kemudian ketika lahir, Ais ini lahir pertama, ternyata saudara kembarnya ini ketika lahir ditarik keluar dari rahim ibunya, dia memegang Aqib. Aqib itu tumit dari Ais. Si anak kembarnya ini, adik kembarnya, memegang. Biasa anak lahir kayak gitu, ditarik, ternyata dia memegang. Maka dia dinamakan dengan Yakub, dari kata-kata Aqib, tumit. Dia memegang tumit kakaknya, kakak kembarnya, hingga diberi nama Yakub alaihi salam. Nah, dari sinilah asal muasal dari Nabi Yakub alaihi salam, yaitu dari pernikahan Ishak ibni Ibrahim dengan Rifqah bintu Sabwail atau Bitwil. Kebanyakan ayah itu lebih sayang kepada anaknya yang paling sulung, yang paling kakak. Sedangkan ibunya, dan ini kebiasaan para ibu, lebih sayang kepada anaknya yang paling kecil, yang paling bontot. Ini subhanallah, karena kebetulan saya juga anak yang bontot. Jadi saya memiliki rasa yang seperti dirasakan Yakub terhadap seorang ibu. Lebih sayang dari yang lain. Adapun ayahnya Yakub lebih sayang kepada adapun ayahnya Ishak lebih sayang kepada Ais, kakak dari Yakub. Hingga akhirnya berjalan waktu sampai kepada usia Ishak mulai memasuki usia tua renta. Ketika itu matanya mulai hampir buta, mulai rabun dan hampir buta. Suatu hari dia menginginkan untuk memakan sesuatu. Dia pun meminta dari anak kesayangannya, yaitu Ais ibn Ishak ibni Ibrahim. Dia meminta, wahai anakku,
tolong carikan untukku hewan buruan untuk aku makan. Akhirnya Ais pun pergi mencarinya. Ternyata sang ibu Rifqah mendengar ucapan ayahnya tadi untuk menginginkan makanan yang enak, yang dia inginkan. Dan sebagai balasannya, kata Ishak, aku akan doakan keberkahan untukmu. Kepada anaknya Ais tadi, didengar oleh ibunya Rifqah. Karena ibunya ini sayang kepada anaknya Yakub, dia pun mengatakan kepada Yakub, wahai Yakub, carikan makanan untuk ayahmu, sembelihkan untuknya 2 ekor kambing, buatkan masakan yang paling enak, lalu berikan kepadanya. Ais ini adalah seorang yang hormonnya, rambut-rambut pada tubuhnya lebih banyak dibanding Yakub. Hingga akhirnya dia pun mengambil 2 ekor kambing, ternyata bisa lebih cepat dari kakaknya Ais. Dia membawakan makanan yang lezat tersebut kepada Yakub. Lalu ketika datang, Yakub bertanya, ini kisah ini kita ambil semuanya dan kita ringkas dari kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Kita lompat. Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kata ayahnya, ya bunaiman anta, siapa engkau wahai ayah anakku yang membawakan makanan ini? Dia mengatakan, ana waladuk, aku adalah anakmu. Lalu ibunya Rifqah mengetahui ya Ishak yang sudah mulai buta ini, dia ketika ingin membedakan anaknya adalah dengan meraba. Maka ibunya tadi Rifqah, ketika sang anak Yakub menguliti kambing yang ia sembelih untuk ayahnya, ia menaburkan bulu-bulu kambing tadi di tangan anaknya, di badan anaknya. Sehingga ketika Yakub ini datang membawa makanan, Ishak bertanya, siapa engkau? Dia menjawab, ana waladuk, aku adalah anakmu. Dia pun merabanya. Lalu kata Ishak, as-sautu sautu Yakub wal jildu jildu Ais. Ini suara kok suaranya Yakub nih, tapi kulitnya kulit Ais. Dan dia bawa makanan, ya nggak mungkin seorang ayah seperti apapun dia membedakan sayangnya dengan yang lain, tapi tetap ada rasa sayang dari seorang ayah kepada anaknya. Akhirnya Yakub pun makan, Ishak makan sampai kenyang. Lalu setelah itu Nabi Ishak mendoakan keberkahan kepada Yakub dengan mendoakan keberkahan pada keluarga, keturunan dan harta dari Yakub anaknya alaihissalam. Setelah itu Yakub pergi. Ternyata Ais datang dengan membawa makanan yang sudah dipesan oleh ayahnya. Ketika datang, ayahnya bertanya, Ishak bertanya, man hadza? Ana Ais, aku adalah anakmu Ais. Loh tadi siapa? Akhirnya Ais di situ merasakan mulai dendam kepada adiknya Yakub. Ada dendam kepada adiknya Yakub. Akhirnya dia pun memberikan makanan yang dipesan oleh ayahnya. Aku tadi engkau minta untuk bawakan makanan. Yakub pun makan dan tetap mendoakan untuk Ais ini. Ibunya Rifqah ternyata mendengar dari anaknya juga, saudara dari Yakub yaitu Ais. Dia berjanji kalau Ishak ayah mereka meninggal, Ais ini akan membunuh Yakub adiknya. Sudah ada dendam di dalam hatinya, sebagaimana dendam Qabil kepada Habil. Akhirnya sang ibu yang begitu sayang kepada Yakub mengatakan, wahai Yakub, yang ketika itu mereka berada di daerah Kan'an, di daerah Palestina, pergilah engkau ke daerah Harran. Daerah Harran berdekatan dengan Turki. Di sana ada pamanmu, yaitu kakak dari Rifqah tadi, saudara dari Rifqah, yang bernama Laban bin Bitwil atau bin Sabwail.
Akhirnya Rifqah mengatakan kepada Ishak, wahai Ishak, suamiku, tolong sampaikan kepada Yakub untuk pergi ke daerah Harran, bersilaturahim dengan pamannya, dan perintahkan ia untuk menikah dari anak pamannya. Akhirnya Ishak pun mewasiatkan kepada Yakub untuk pergi, tanpa Ishak mengetahui bahwasanya ini adalah skenario dari sang ibu yang mengkhawatirkan anaknya yang tercinta ini dibunuh oleh kakak kandungnya sendiri. Akhirnya pergilah Yakub alaihissalam. Ia pergi berjalan sampai ke daerah Harran. Sesampainya ke daerah Harran, dia pun mencari pamannya Laban ini dan bertemu. Ternyata Laban memiliki 2 anak perempuan. Yang pertama bernama Leia atau Lia, yang ini yang kakak, dan yang kedua bernama Rahel. Ini dari bahasa Ibrani dan ditranslate ke bahasa Arab. Rahel ini sang adik jauh lebih cantik dari Lia. Dan Lia ini selain dia tidak cantik juga pandangannya lemah, agak rabun orangnya. Akhirnya Yakub pun ingin menikah dan dia memilih untuk menikahi Rahel. Manusiawi, seorang laki-laki ingin mencari yang lebih cantik. Akhirnya sang ayah ini, Laban bin Bitwil ini, mengatakan, boleh, tapi maharnya adalah engkau harus menjadi pengembala kambing kami selama 7 tahun. Dan ini diantara juga sebagaimana kisah Nabi Musa, dalil yang membolehkan mahar itu tidak harus dalam bentuk uang atau harta, juga bisa dalam bentuk jasa. Ya, jadi yang jomblo nggak usah khawatir. Kalau nggak mampu dari sisi materi, bismillah, siap bekerja 7 tahun. Akhirnya sepakat Yakub untuk bekerja selama 7 tahun dengan catatan dinikahkan sebagai maharnya dengan Rahel. Setelah mencapai 7 tahun, malam pertama Laban pun mempersiapkan kamar untuk Yakub, dan ternyata masuklah salah seorang anak dari Yakub yang diperintahkan oleh salah seorang ayah anak dari Laban yang diperintahkan oleh ayahnya masuk menemui Yakub. Di malam hari, malam pertama, ketika pagi hari, dulu nggak ada lampu ya. Ketika pagi hari, Yakub melihat ternyata yang masuk ke dalam kamarnya, ke dalam kamar pengantinnya adalah Lia, yang kakak, yang tidak diinginkan oleh Yakub. Akhirnya dia langsung marah, komplain ke ayah dari Lia ini, kepada Laban. Wahai Laban, lima gadirt, kenapa engkau melanggar perjanjian kita? Bukankah aku bekerja sebagai mahar untuk menikahi Rahel, bukan Lia? Apa kata ayahnya? Malaka an tukhalif sunnatana. Enggak mungkin engkau menyelisihi kebiasaan kami di sini. Kami tidak mungkin menikahkan yang adik sebelum menikahkan yang lebih tua. Ini ternyata sebagian masyarakat kita memegang adat ini juga ternyata adat dulu dari bangsa-bangsa yang lain. Akhirnya lalu gimana? Ya sudah, kalau gitu nikahi dua-duanya, adik kakak. Dan ini boleh di dalam syariat umat-umat terdahulu. Boleh pada syariat umat-umat terdahulu sebelum diturunkan Taurat. Ketika Taurat diturunkan, ini sudah diharamkan kata Ibnu Katsir, dan khusus pada umat ini diharamkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum", disebutkan diharamkan bagi kalian ibu, anak perempuan, saudari, paman, bibi. Kemudian sampai wa antajma'u bainal ukhtain,
dan diharamkan bagi kalian untuk menggabungkan dua saudari dalam satu pernikahan. Yang boleh nikahi satu, talak, baru nikahi adiknya atau kakaknya. Adapun menggabungkan keduanya ini haram hukumnya. Dan ini diantara syariat umat terdahulu yang dihapus oleh syariat kita, syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga pada syariat Nabi Musa ini sudah diharamkan. Sehingga Nabi Musa ketika ditawarkan untuk menikah, dia hanya menikahi Safura, salah satu anak dari Syuaib, yang ketika itu menjadi penduduk kota Madian. Baik, kita lanjut. Akhirnya menikahlah Yakub dengan kedua wanita ini. Dan subhanallah, di antara keadilan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tatkala Lia ini memiliki wajah yang tidak terlalu cantik seperti Rahel, Allah ganti dengan nikmat yang lain, yaitu ia diberikan anak lebih dahulu dari Rahel. Bahkan Rahel dikira mandul. Lia mendapatkan 7 anak laki-laki dan 6 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. 7 anak Lia. Ada yang namanya Robin, ada namanya Lawai, ada namanya Yahuda. Nah, dari sini nanti kita akan tarik Yahudi. Siapa sih Yahudi? Apakah semua Yahudi itu Bani Israel? Apakah semua Bani Israel itu Yahudi? Nah, di sini nanti kita akan lihat. Ada yang namanya Syam'un. Ini udah berapa? Ada 4. Kita ringkas dari Ibnu Katsir. Ada yang namanya Yasakir, atau dalam bahasa Arab Asakir, Aisakir, banyak translate-nya. Kemudian ada anaknya Zablon. Yang pertama tadi Robin, Lawai, Yahuda, kemudian Syam'un, kemudian Zablon, dan Aisakir. Nanti dari Yahuda ada nabi yang namanya Daud alaihissalam. Daud, kemudian Sulaiman anaknya, ini keturunan dari Yahuda. Ada nabi yang namanya Musa. Ini keturunan dari Lawai, anak Yakub juga dari Lia. Kemudian ketika Rahel melihat Lia anaknya sangat banyak, dia pun bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya kekhusyuan. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan 1 anak, karena ibunya cantik, anak yang sangat tampan. Tidak ada duanya. Yang diberi nama oleh Yakub dengan nama Yusuf alaihissalam, dari ibunya Rahel. Kemudian Rahel ini juga memiliki 1 anak laki-laki lagi, adik dari Yusuf, adik kandung, yang bernama Bunyamin atau Bunyamin yang kita kenal. Dan ayah dari kedua anak perempuan ini, ayah dari Lia dan Rahel ini, memberikan kepada setiap anaknya 1 budak pembantu. Dan subhanallah, kedua anaknya ini, kita azan dulu ya, nanti kita lanjut habis Isya. Allah yubarik fikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad amma ba'd. Kembali kita lanjutkan. Tadi kita sudah sampai di penjelasan tentang anak-anak Ya'qub alaihissalam dari dua orang istrinya, Lia dan Rahel. Dan ini penting agar kita nanti bisa membedakan apa itu Yahudi dan apa itu Bani Israel. Karena banyak orang-orang yang melaknat Israel. Padahal ini ada konsekuensi dalam bab akidah. Karena Israel ini nanti kita akan sebutkan di akhir kisah Ya'qub. Dia adalah nama yang disebutkan oleh malaikat kepada Ya'qub bahwasanya dia adalah Israel. Dan Israel artinya Abdullah. Tadi kita sudah sebutkan il dalam bahasa Ibrani artinya Allah. Dan ini ada di dalam Al-Quran, lafaz ini
Hanya saja di lafaz Al-Quran di dalam surat At-Taubah disebutkan dengan tasydid. Kaifa yakunu lil musyrikin ahd la yarqubuna fi mu'minin illan wala dhimmah. Illan di sini disebutkan Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala, di antara artinya adalah al-il ay Allah, dan Israel artinya Abdullah dalam bahasa Arab. Baik, seorang mencela Israel, apalagi melaknat Israel, tentunya dikarenakan kejahilannya kalau dia seorang muslim. Tapi kalau dia mengerti Israel adalah nama Nabi Ya'qub dan dia masih melakukannya, dikhawatirkan dia telah keluar dari Islam. Karena Allah berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara, siapa saja yang mendustakan satu nabi, satu rasul, maka Allah sudah menghukumi sama dengan dia mengkafiri, mendustakan seluruh nabi. Allah berfirman, kadzabat qaum Nuhinil mursalin. Kaumnya Nabi Nuh telah mendustakan seluruh rasul. Perhatikan kedetailan ayat ini. Kaumnya Nabi Nuh telah mendustakan seluruh rasul. Padahal rasul yang pertama adalah Nabi Nuh. Tidak ada nabi sebelum, tidak ada rasul sebelum Nabi Nuh. Adapun nabi ada. Ada Nabi Adam, ada Syith bin Adam, ada nabi-nabi yang lain. Adapun rasul yang pertama yang diutus kepada penduduk bumi saat terjadi kesyirikan adalah Nuh. Tapi Allah sebutkan tentang kaumnya Nabi Nuh yang mendustakan Nabi Nuh, dia telah mendustakan seluruh rasul. Maka di sini para ulama mengambil kesimpulan hukum, siapa saja yang mendustakan satu rasul, maka dia hakikatnya telah mendustakan seluruh rasul. Seorang yang mendustakan Isa bin Maryam, maka dia telah mendustakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, mereka yang mendustakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia telah mendustakan Isa, Musa, dan nabi-nabi yang lain. Jadi kita belajar sirah, belajar sejarah para nabi ini bukan tidak ada konsekuensi hukumnya, dan bukan tidak ada hikmah dan ibrah. Bahkan Allah sebutkan tentang kisah Nabi Yusuf yang sangat dekat kaitannya dengan sejarah yang kita sebutkan malam hari ini. Inna fi qasasihim laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh di dalam kisah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya yang ada 11 orang terdapat hikmah yang sangat besar, yang sangat banyak. Saudaranya yang 11 ini yang sedang kita bahas, yang melakukan 10 ya sebenarnya, yang melakukan konspirasi untuk menjebak Nabi Yusuf dan memasukkannya ke dalam sumur, itu ada 10 orang. Adapun adiknya Bunyamin yang satu ayah dan satu ibu. Nah, makanya di sini mungkin ada yang bertanya, kok bisa saudara-saudara Yusuf melakukan itu kepada Nabi Yusuf? Ternyata di antara sebabnya adalah hubungan mereka tidak serenggang hubungan seayah dan seibu. Karena ternyata saudara-saudara Nabi Yusuf yang ada 10 lainnya, karena dari satu rahim dengan Nabi Yusuf hanya ada Bunyamin, dia dan Bunyamin. Sebagaimana tadi kita sebutkan, ayah mereka adalah Ya'qub dan ibu mereka adalah Rahel bintu Bitwil atau Sebuail. Sehingga saudara-saudara yang lain yang melakukan konspirasi untuk menjerumuskan Nabi Yusuf ke dalam sumur, mereka beda ibu. Tadi kita sudah sebutkan yang pertama dari anak Lia dari Ya'qub, yaitu Robin, ada kemudian Yahuda, dalam bahasa Arab Yahuda. Nah, Yahuda ini atau Yahuda ini yang kemudian dinisbatkan kepada anak-anaknya Yahudi. Sebagaimana setiap anak dari Ya'qub disebut Israili. Tadi kita sebut bahwasanya Ya'qub namanya adalah Israel, nama yang diberikan oleh malaikat. Israel artinya Abdullah. Allah sebutkan di dalam surat Al-Imran, kullu ta'ami kana hillal li bani Israel
illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Taurah. Dahulu semua makanan halal bagi Bani Israel, yaitu anak-anaknya Yakub, keturunannya Yakub, kecuali apa yang diharamkan oleh Yakub, Israel alaihissalam. Nah, makanya di sini haram bagi seseorang melaknat Israel. Berbeda kalau dia mengatakan la'anallahu al-yahud. Semoga Allah melaknat Yahudi. Nanti akan kita bahas apakah Yahudi ini hanya dari keturunan Yahuda saja, atau nanti Bani Israel yang lain dari keturunan selain Yahuda juga bisa disebut Yahudi. Ada kita sebutkan, insya Allah kita kejar waktu dulu. Nah, Yahuda, kemudian anak dari Yakub, dari Lia, ada Aisakir, ada Syam'un, dan ada Ziblon atau Zablon. Ada 6 laki-laki, dan ada 1 perempuan yang bernama Dina. Jadi anak Yakub dari Lia ini berjumlah 7, 6 laki-laki, 1 perempuan. Kemudian dari Rahel, adik dari Lia tadi, ada 2. Yang pertama Yusuf, dan ini yang paling tampan. Kemudian yang kedua Bunyamin. Nanti disebutkan di dalam surat Yusuf, ketika Nabi Yusuf sudah keluar dari penjara dan beliau menjadi menteri yang mengatur perdagangan, datang saudara-saudara Nabi Yusuf yang ingin menjual gandumnya. Lalu Nabi Yusuf mengenali mereka, tapi mereka tidak mengenali Nabi Yusuf. Lalu kata Nabi Yusuf, tidak akan aku berikan kalian hak perniagaan untuk menjual gandum kalian sampai kalian mendatangkan kepadaku adik dari ayah kalian. Perhatikan nih, adik dari ayah kalian, yaitu Bunyamin, karena ini adik kandung dari Nabi Yusuf alaihissalam. Adik kandung dari Nabi Yusuf alaihissalam. Nanti insya Allah kita singgung kisahnya Nabi Yusuf. Kita lanjut. Selain dari 8 ini, sudah 8 anak Yakub, masih ada 4 lagi. Dari tadi kita sebutkan bahwasanya Laban, ayah dari Lia dan Rahel, memberikan masing-masing kepada anaknya 1 budak wanita. Ternyata Rahel ini memberikan hadiah kepada Yakub budak ini, dan hukum budak sejak syariat nabi-nabi terdahulu boleh bagi tuannya untuk melakukan sebagaimana ia lakukan dengan istrinya, tentunya dengan syarat-syarat tidak ada percampuran di situ dan seterusnya. Maka dari budak ini yang pertama bernama Zilfa, Yakub dikaruniai 2 anak laki-laki lain. Ada yang bernama Dan, dan ada yang bernama Yaftali atau Naftali. Berarti sudah 10. Dan Lia melihat Rahel tadi memberikan hadiah kepada Yakub dan mendapatkan anak, dia pun memberikan hadiah kepada Yakub dan dikaruniai 2 anak juga. Ada yang bernama Jad, dan ada 1 lagi juga laki-laki, sehingga mereka berjumlah 12 anak. 12 anak laki-laki. Disebutkan Ibnu Katsir rahimahullah Usyair, atau dalam bahasa yang lain Usyair, pakai ain atau pakai hamzah. Ada 12 anak. Baik, 12 anak laki-laki dan 1 anak perempuan yang dikaruniai kepada Yakub. Perhatikan di sini kita akan tarik kesimpulan, Yahudi adalah seorang yang menisbatkan diri kepada keturunan atau nasabnya sampai kepada Yahuda atau Yahuda bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Ini Yahudi secara nasab. Tapi ada Yahudi secara keyakinan. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf, dan harus dipahami agama yang Allah turunkan dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Islam. Islam. Agamanya Nabi Nuh, Rasul yang pertama adalah
Islam dan beliau seorang muslim. Dalilnya di dalam surat Yunus Allah berfirman, wa umirtu an akuna minal muslimin. Nuh mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, dan aku diperintahkan untuk menjadi seorang muslim. Ini Nuh. Kemudian Ibrahim alaihissalam, agama beliau adalah Islam. Allah berfirman, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman. Ini ucapan Ibrahim yang Allah kisahkan di dalam surat Al-An'am. Nabi Musa alaihissalam, apa agamanya? Salah kalau orang bilang agamanya Yahudi. Kita akan lihat agama apa itu Yahudi. Allah berfirman menceritakan tentang ucapan Musa kepada Bani Israel. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Di dalam surat Yunus Allah berfirman setelah Allah selamatkan mereka, wahai kaumku, kata Musa, kalau benar-benar kalian ini beriman kepada Allah, maka hendaknya hanya kepada Ia kalian bertawakal jika benar kalian orang-orang yang muslim. Lihat, jika benar kalian orang-orang yang muslim. Maka agama Musa apa? Islam. Tersisa siapa? Isa bin Maryam. Apa agama Nabi Isa? Allah sebutkan tentang Hawariyun yang menyebutkan tentang agama Isa ibn Maryam alaihi wassalam. Qalu amanna billahi washhad bi annana muslimun. Hawariyun mengatakan, kami beriman kepada Allah dan persaksikan bahwasanya kamilah orang-orang muslim. Ini murid-murid pengikutnya Isa bin Maryam yang mengikuti agama Isa. Maka agama yang Allah turunkan adalah agama Islam. Islam tauhid. Islam artinya berserah diri yang merupakan agama tauhid. Namun mereka berbeda dari sisi syariat amalan masing-masing. Seperti tadi kita sebutkan, pada syariat Nabi Yakub boleh seorang menikahi adik kakak dalam satu pernikahan. Tapi pada syariat Nabi Musa tidak boleh. Dan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh. Baik. Nanti setelah Yakub ini mendapatkan 13 anak, dia pun diwahyukan oleh Allah untuk pulang ke negeri ayahnya, ke Palestina. Maka Yakub pun meminta izin kepada mertuanya, Laban bin Sabwail, untuk pulang. Akhirnya kata Laban ini, ya boleh silakan. Kemudian Yakub pun pulang. Tapi dia masih ingat permusuhan dan janji dari kakaknya yang bernama Ais tadi, bahwasanya dia siap untuk membunuh Yakub. Ternyata ayah mereka Ishak masih hidup. Maka Yakub ini tahu tabiat manusia, bahwasanya mereka pasti senang dengan yang namanya hadiah. Maka ketika dia meminta izin kepada mertuanya untuk pulang, kata Laban ini, dengan kehadiranmu wahai Yakub, aku telah diberikan banyak keberkahan dari sisi hewan ternak, kemudian jadi banyak keturunanku, cucu-cucunya maksudnya. Maka silakan engkau meminta dari hartaku apa saja yang kau inginkan, aku akan berikan. Lalu Yakub pun meminta setiap hewan kambing yang lahir dari beberapa jenis ia sebutkan, itu menjadi milikku. Akhirnya disetujui oleh Laban. Setelah Yakub mendapatkan banyak harta berupa kambing ini, dia pun berjalan bersama 2 istrinya dan 2 budak dari istrinya tadi, kemudian dengan anak keturunannya, sampai mendekati Palestina. Ketika mendekati Palestina, datang orang mengabarkan, atau Yakub ini mengutus orang untuk mengabarkan kepada Ais bahwasanya Yakub datang. Ternyata mendengar berita tersebut, Ais mempersiapkan
puluhan orang, disebutkan 400 orang untuk memerangi Yakub. Akhirnya Yakub pun membuat strategi. Dia membawa beberapa budak. Dia membagi beberapa budak untuk berjalan secara terpisah. Dan setiap budak membawa rombongan kambing. Ada beberapa gelombang. Setiap kali Ais melewati budak-budak ini, dia bertanya, siapa kalian? Budak ini telah diberitahu oleh Yakub, diberikan satu kata, kalau engkau menemui Ais, maka katakan, aku adalah budakmu wahai Ais, dan kambing-kambing ini adalah milikmu. Dari Yakub alaihissalam. Lewat sekali senang Ais, lewat 2 kali tambah senang, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya, hingga akhirnya dia melewati semua budak dari Yakub dengan hadiah yang dibawakan untuknya. Dia pun bertemu dengan Yakub beserta kedua istri dan anak-anaknya yang sangat banyak. Lalu dia pun berubah sikap Ais kepada Yakub. Inilah hebatnya hadiah. Ketika bertemu Ais bertemu dengan Yakub, terjadi pertemuan antara adik kakak, cipika-cipiki dan seterusnya, hingga akhirnya Ais pun memuliakan Yakub. Ketika kembali, disitulah perjalanan Yakub dengan kisah Yusuf alaihissalam. Kisah Yusuf, bagaimana mereka ingin menjerumuskan Yusuf ke dalam sumur dan seterusnya. Asyahid, kita akan kembali kepada kelompok atau golongan manusia pembunuh para nabi ini. Jadi mereka ini Yahudi, atau pertama kita urutkan ada namanya Bani Israel, nisbat kepada ayah mereka Yakub yang memiliki nama Israel. Maka setiap keturunan Yakub dia adalah Israeli atau disebut dengan Bani Israel. Ada yang muslim, ada yang kafir. Kemudian adapun kalau disebutkan Yahudi secara nasab, maka yang dimaksud adalah keturunan Yahuda bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim, salah satu anak dari Yakub dari istrinya Lia. Adapun seorang yang berkeyakinan Yahudi yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran di surat Al-A'raf, yaitu mereka adalah Bani Israel yang setelah Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan dari Fir'aun dan bala tentaranya, diselamatkan melewati laut dan Fir'aun ditenggelamkan. Setelah selamat, mereka melewati suatu tempat dan mereka membuat dari perhiasan yang dahulu mereka pinjam dari orang-orangnya Fir'aun, membuat sebuah patung berbentuk anak sapi, dan mereka sembah patung tersebut. Kejadian ini mereka lakukan tatkala Musa alaihissalam sedang bertemu di suatu tempat yang Allah janjikan selama 40 hari untuk menerima Taurat. Ini perjalanannya nyambung. Nah, di situ mereka pun kembali beribadah kepada patung anak sapi. Ketika Nabi Musa kembali, mereka pun bertobat kepada Allah. Lalu mereka mengatakan, "Waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilaik." Dan ya Allah, tuliskanlah bagi kami di dunia kebaikan dan di akhirat nanti, sesungguhnya kami hudna, dari hada yahudu hudna, yaitu kami kembali kepada engkau. Dan kepada mereka inilah dinisbatkan keyakinan Yahudi, yaitu pengikutnya mereka sendiri yang menamakan diri Yahudi, bukan Allah, yaitu mereka yang merasa mengikuti Taurah. Mereka yang merasa mengikuti Taurah, mereka menyebut diri mereka dengan Yahudi. Padahal seharusnya kalau memang mereka mengikuti Nabi Musa, mereka adalah Muslim. Tapi itulah penamaan mereka terhadap diri mereka sendiri, sebagaimana Nasara bukan penamaan dari Allah, akan tetapi mereka sendiri yang menamakan diri mereka. Allah sebutkan di dalam surat Al-Maidah, "Wa minal ladzina qalu inna nasara."
dan di antara manusia ada yang mengatakan kami ini adalah Nasara, yaitu penolong-penolong Isa bin Maryam. Tapi agama yang Allah turunkan adalah Islam. Jadi di sini orang-orang yang menisbatkan diri kepada Israel, dia mengatakan diri Israeli, disebutkan ahli sejarah hampir tidak ada yang murni lagi keturunan Israel. Mereka sudah ada percampuran yang sangat banyak, dan mereka sehingga tidak pantas untuk dikatakan Israeli atau Bani Israel, sehingga sebagian orang melaknat Israel. Sudah tidak pantas. Kenapa? Karena mereka menamakan diri dengan Israel, bahkan bangsa mereka sebutkan dengan Israel karena begitu hebatnya kedudukan Yakub Israel, dan mereka ingin bahwasanya merekalah anak-anak Israel. Ya, akan tetapi mereka Yahud, orang yang berkeyakinan dengan Taurat yang telah diubah, karena kalau mereka berkeyakinan dengan Taurat yang sesungguhnya, mereka akan menjadi seorang muslim sebagaimana umatnya Nabi Musa yang mengikuti Nabi Musa alaihi salam. Jadi di sini harus dibedakan seorang Yahudi yang pembunuh para nabi, mereka inilah yang Allah Subhanahu wa taala laknat menjadi babi dan kera. Nasallahu salam wal afiyah. Masih ada lagi cerita-cerita tentang Bani Israel yang memiliki konsekuensi hukum dan akidah, namun kita tidak sebutkan dikarenakan waktu. Jika ada yang ingin bertanya, 1-2 pertanyaan, atau kita tutup. Nah, iya, mereka lebih ke Yahudi keyakinan, Pak. Tadi kita sudah sebutkan ada Yahudi keturunan, yaitu yang menisbatkan diri kepada Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Adapun Yahudi secara keyakinan yang tadi kita sebutkan dalam surat Al-A'raf, orang-orang penyembah patung tadi, kemudian mereka bertobat dan mereka mengatakan inna hudna ilaik. Ya Allah, kami kembali kepada Engkau. Mereka menyebut diri mereka hudna Yahud, dari Yahudi. Maka siapa saja, baik dia Bani Israel atau bukan Bani Israel, kalau meyakini keyakinan Taurat yang sudah diubah, maka dia disebut Yahudi. Dia disebut Yahudi. Nah, jadi bedakan ya antara Yahudi nasab dengan Yahudi keyakinan. Adapun Bani Israel untuk sekarang ini sangat susah. Jangankan Bani Israel yang ribuan tahun, dan mereka ini yang hidup sebelum Masehi, keturunan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam saja sudah sangat susah. Kalau diteliti orang-orang yang benar-benar keturunannya benar-benar bersambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Al Hasan Al Husain ibni Ali ibni Ali, kemudian ibni Abi Talib, iya kan? Karena keturunan Rasulullah lewat Fatimah, iya kan? Lewat Fatimah, bukan lewat ayahnya Ali, tapi dia ahlul bait dari sisi Hashim. Karena yang disebut dengan ahlul bait yang diharamkan bagi mereka zakat dan sedekah, yang wajib dimuliakan adalah Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Keturunannya Hashim dan keturunannya Abdul Muttalib. Nah, wallahu a'lam. Cukup? Ya, Pak, silakan. Nah, tadi kita sebutkan Yahudi keturunan dan Yahudi keyakinan. Kalau Yahudi keturunan sudah sangat susah dicari, karena Yahudi yang keturunan itu hanya kembali kepada seorang yang bernama Yahuda, dan Nabi yang berasal dari Yahuda ini, dari yang disebutkan di dalam Al-Quran oleh ahli sejarah adalah Sulaiman, kemudian Daud. Ini yang masyhur, Sulaiman, Daud alaihi wassalam. Nanti kembali nasabnya kepada bin Yahuda bin Ishak bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim.
Adapun Yahudi selain itu, orang-orang yang mengatakan Yahudi, maka mereka adalah Yahudi keyakinan. Yahudi keyakinan, dan firman Allah, walan tarada ankal yahud walan nasara, mereka yang meyakini Taurat, kemudian mereka yang meyakini Injil. Yang meyakini Taurat ini mereka disebut Yahudi oleh mereka, diri mereka sendiri, bukan oleh Allah. Dan orang-orang yang meyakini Injil yang sudah diubah, dan mereka menamakan diri mereka Nasara. Adapun kaum muslimin, kita wajib mengimani Taurat, wajib mengimani Injil. Ini wajib. Allah berfirman, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq wa Musa wa Isa, dan seterusnya. Katakan, kami beriman kepada Allah, apa yang diturunkan kepada Ibrahim, kepada dan seterusnya nabi-nabi yang lain. Tapi yang tidak diubah. Adapun yang sudah diubah, mereka ini menyebut diri mereka Yahudi yang meyakini Taurat yang sudah diubah. Kemudian Nasara menyebut diri mereka sendiri Nasara yang mengimani Injil yang sudah diubah. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah, walan tarda ankal yahud walan nasara, mereka adalah orang-orang yang menyebut diri mereka sendiri Yahud dan Nasara. Itu wallahu a'lam. Dan memang itu hakikatnya, Pak, tabiat mereka. Tabiat mereka membunuh para nabi. Bahkan Nabi Isa salah satu korban yang ingin dibunuh oleh mereka. Hanya keyakinan kita, mereka tidak membunuh Nabi Isa, tapi mereka membunuh orang yang disamarkan dari salah satu murid Nabi Isa, Hawariyin, yang disamarkan dengan Nabi Isa. Dan kita pernah sebutkan sejarahnya di sini. Kemudian mereka juga bahkan pernah ingin membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, ketika Banu Nadir ada perjanjian dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati satu gang, mereka ingin melempar dengan batu besar dari atas untuk membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kelakuan Yahudi di Madinah, Banu Nadir. Dan wanita yang memasak, menyediakan kambing kepada Nabi SAW yang telah diracuni, dia adalah seorang wanita Yahudi dari kalangan Bani Nadir. Jadi memang tabiat mereka membunuh para nabi. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga Allah melaknat mereka, menjadikan mereka kera dan babi. Naam. Wallahu a'lam. Cukup insyaallah ya. Kita tutup. Baik. Assalamualaikum. Nggak kedengeran, Pak, tadi gimana? Itu di Sahih Bukhari, Pak. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan Nabi Musa, ketika beliau berdakwah ke Taif, ke Bani Thaqif, Ibnu Abi Yalil, Nabi SAW menawarkan Islam. Itu pada tahun ke-10 setelah kenabian, ketika Abu Talib meninggal, paman beliau, dan Khadijah meninggal. Ini keduanya adalah yang selalu mendukung dakwah Nabi SAW. Ketika keduanya meninggal, Nabi SAW membutuhkan orang lain yang mendukung dakwah beliau, sehingga beliau pergi ke Taif, satu tempat dari Mekah sekitar 60 kilo. Ternyata di situ beliau diusir, dilempar, bahkan mereka memprovokasi anak-anak kecil untuk mengolok-olok Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya beliau pulang. Begitu hebatnya cobaan beliau pingsan di tengah jalan. Dan ketika beliau bangun dari pingsannya, ternyata di sisinya ada Jibril alaihissalam. Dan kata Jibril, innallaha qad fa'ala ma sana'a qaumuka bik. Allah sudah melihat apa yang dilakukan kaummu kepadamu. Wa innahu arsala ma'iya malakal jibal. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus bersamaku malaikat penjaga gunung. Lalu malaikat tersebut mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan, wahai Muhammad, kalau seandainya engkau menginginkan agar aku menghimpitkan dua gunung ini kepada penduduk Taif, la fa'alt, niscaya aku akan lakukan. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la,
walakin as'alullah an yukhrija min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Jangan, sebaliknya aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan dari keturunan mereka hamba-hamba yang hanya beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini peristiwa yang dialami oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan bukan Nabi Musa alaihi salam. Baik. Allah yubarik fikum. Dan perjalanannya Masya Allah, setelah Yakub ada Yusuf nanti, dan seterusnya ada Musa alaihi salam, ada Daud, ada Sulaiman. Ini semua bahkan dari awal penciptaan alam semesta sampai manusia masuk ke dalam surga dan neraka telah ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam kitab yang sangat panjang berjudul Al-Bidayah wan Nihayah, permulaan kehidupan sampai akhir kehidupan alam semesta ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mempelajari apa yang bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kesalahan dan kekeliruan, saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuninya. Dan pelajaran yang paling penting yang kita dapat dari pelajaran kita malam hari ini adalah bahwasanya Yahud adalah qaumun ghadar, adalah kaum yang selalu jahil bahkan kepada Nabi pun. Maka kita tidak pernah merasa aman dengan perjanjian damai dengan mereka. Walaupun mereka menawarkan perjanjian damai, boleh kita terima. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal, wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Kalau mereka menginginkan gencatan senjata, perdamaian, maka terima perjanjian perdamaian tersebut. Akan tetapi Yahudi tetap Yahud. Kita menerima perjanjian tersebut, hanya saja kita harus tetap berhati-hati. Dan hari-hari ini Yahudi tetap ada, bahkan sampai di akhir sebelum hari kiamat nanti, peperangan terakhir yang terjadi adalah antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahud sampai diutusnya Mahdi Al-Muntazar dan Nabi Isa membunuh Dajjal, dan terjadi hari kiamat tegak pada orang-orang yang paling buruk ketika itu. Wallahu a'lam. Wassallallahu wasallam baraka ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.